Yang ada di dalam kerajaan surga, berikanlah kami kepekaan untuk memahami firman Tuhan, supaya pada saat ini ketika Engkau berbicara melalui firman-Mu, kami boleh mendengarkan, kami boleh memahami, kami boleh digerakkan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menjadi ladang yang subur, yang merespon firman Tuhan dengan baik, dan secara khusus Tuhan juga berkati kami, diberikan kepekaan seperti lagu yang kami nyanyikan, menyadari orang-orang yang ada di sekitar kami adalah orang-orang yang Tuhan titipkan untuk kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi mereka, khususnya mereka boleh mengenal Kristus. Tuhan, berfirmanlah, Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, selamat malam rekan-rekan sekalian. Hari ini tema kita masih dalam suasana konteks bulan Oktober adalah bulan pekabaran Injil, ya. Temanya adalah Come and See, Go and Make. Wah, ini dua tema dijadikan satu. Nah, saudara sekalian, seingat saya sudah mungkin dalam 5 tahun terakhir ini 4 kali mungkin mengkhotbahkan tentang Come and See. Jadi hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian memahami firman Tuhan ini dalam konteks yang sangat praktis, ya, praktika, supaya kita masuk ke dalam action di dalam ayat firman Tuhan yang kita pelajari. Mari kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan, ya. Dari Yohanes 1 ayat 43 sampai 47 akan saya bacakan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Nah, Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Amin. Saudara, ini menarik, kisah yang menarik, dan saya pikir mungkin karena saya sudah 3-4 kali menyampaikannya, saudara tahu kisahnya bagaimana Filipus ya mengenal Kristus dalam pengenalan yang masih baru 1 hari, ya, lalu dikatakan berikutnya Filipus bertemu dengan Nathanael. Saudara, apa yang dapat dikenali, apa yang dapat kita ceritakan, misalnya kita ada dalam posisi Filipus, untuk menyampaikan tentang Kristus kepada orang lain, padahal kita baru mengenal Kristus. Tentu saja Filipus dalam hal ini punya keterbatasan. Apalagi Nathanael ini, kalau kita nanti pelajari lebih lanjut, Nathanael tampaknya adalah seorang Yahudi yang memiliki pemahaman yang cukup komprehensif dan baik dalam hal firman Tuhan. Ya, kitab Taurat, ya, dan juga belajar sejarah, mengerti sosiologi, makanya dia kemudian bertanya ketika dikatakan bahwa kami telah bertemu Sang Mesias itu yang berasal dari Nazaret. Itu kata Filipus. Nathanael kemudian bertanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kenapa? Karena Alkitab tidak pernah mengkaitkan Sang Mesias dengan sebuah kota Nazaret, di mana kota Nazaret ini, atau lebih tepatnya begini. Nazaret itu, ya, di dalam konteks pemahaman hari itu, adalah satu kota tempat pelesiran prajurit Romawi. Jadi prajurit Romawi yang menguasai, ya, waktu itu Israel itu di bawah jajahan Romawi, maka mereka itu kalau pelesiran ke Nazaret, ya, kotanya asik buat pelesiran, ya, sehingga kemudian sudah tahu kalau prajurit prajurit Romawi pelesiran, berarti kota itu juga kota yang tidak tidak baik lah, ya, gitu. Nah, oleh sebab itu pertanyaan dari Nathanael. Namun sekalian yang menarik adalah kemudian jawaban dari Filipus, karena dia tidak memahami lebih banyak dan tidak mampu berargumentasi, maka kemudian Filipus berkata kepadanya, "Mari dan lihatlah." Nggak banyak berargumentasi, tapi dia ingin berbagi. Setelah saya mengingatkan kita di beberapa waktu, mungkin beberapa tahun yang lalu saya pernah mengatakan begini. Filipus ini adalah orang yang memiliki keinginan untuk berbagi. Dan keinginannya untuk berbagi itu mengalahkan
kemampuannya untuk berargumentasi. Nggak bisa berargumentasi, nggak bisa debat, tapi dia sangat ingin berbagi. Makanya dia tetap ngotot, udahlah datang dan lihatlah orang yang aku maksud ini. Kita kadang-kadang kebalikan ya. Kita itu kadang-kadang adalah ketidakmampuan untuk berargumentasi, mengalahkan keinginan untuk berbagi. Makanya kita jarang berbagi tentang siapa Kristus, ya, tentang Injil Tuhan kepada sesama kita. Namun sudah hari ini saya ingin mengajak kita untuk kembali kepada situasi percakapan Filipus dan Nathanael ini. Mari kita pikirkan, siapa yang menjadi fokus utama untuk dikenal oleh Nathanael, ya, dalam hal ini. Filipus ini mengajak Nathanael untuk mengenal siapa? Mengenal Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah ketika kita bicara tentang pemberitaan Injil, siapa sih yang sebetulnya menjadi fokus utama untuk dikenal oleh orang di sekitar kita ketika kita itu memberitakan Injil? Nah, kita harus punya clarity yang jelas. Setelah ketika Filipus berkata kepada Nathanael, come and see. Come and see siapa? Nathanael diajak melihat siapa? Melihat Tuhan Yesus. Maka malam hari ini saya mengajak saudara sekalian kepada isu utama ini. Mari kita bawa orang, ya, ketika bicara come and see, mari bawa orang berfokus kepada Tuhan Yesus dan karya keselamatannya melalui cerita iman dan tindakan kasih kita. Ya. Dan jangan membawa orang malah jadi berfokus kepada yang bukan Kristus. Kadang-kadang ketika kita bicara tentang kesaksian kita, ya, orang akhirnya tidak dibawa kepada Kristus, tapi kepada diri kita sendiri, cerita tentang kita. Kisah yang terbesar itu bukan kisah tentang Petrus, pendeta Petrus, bukan. Kisah yang terbesar bukan kisah tentang Lauselisa, bukan. Kisah yang terbesar itu bukan kisah tentang, di sini ada siapa? Bu Yuyun. Ada Samuel, anaknya Bu Yuyun, ya. Kisah yang terbesar itu adalah kisah tentang siapa? Kristus. Kristus yang menyelamatkan. Maka malam hari ini mari kita renungkan, ya, siapa yang kita bawa untuk berkenalan? Kepada siapa dia harus berkenalan? Bagaimana cara mempertemukan orang dengan Tuhan Yesus dalam konteks sekarang? Hari itu Filipus bisa dengan mudah membawa Nathanael kepada Tuhan Yesus, betul nggak? Tuhan Yesusnya secara fisik ada di tengah-tengah mereka. Tapi bagaimana hari ini kita bisa membawa orang mengenal Kristus? Bagaimana membuat orang berfokus pada Tuhan Yesus ketika melihat hidup kita, ketika mendengar kesaksian kita, ketika merasakan perbuatan baik kita? Setelah saya suka apa yang ditulis oleh Rebecca Piper, dia berkata begini, ketika kita bicara tentang pelayanan sosial, nanti kita misalnya hari Sabtu ini kan melakukan kegiatan bakti sosial, pengobatan gratis gitu ya. Gereja seringkali, ya, bukan hanya GKI Kebayoran Baru, dimanapun juga gereja punya pelayanan sosial. Atau orang Kristen menunjukkan kebaikan hati. Maka Rebecca Piper berkata begini, tindakan murah hati adalah kekuatan yang mewakili kasih karunia. Karena melalui tindakan yang baik, orang itu merasakan kasih yang besar. Tapi dikatakan begini, menyembunyikan kabar sukacita tentang keselamatan dari Allah dan hanya sekedar bersaksi melalui menghadirkan kasih, itu tidak cukup. Karena kita lalu membatasi orang menemukan sumber pengharapannya. Nah, ini yang biasa terjadi kadang-kadang, kehilangan fokus kepada siapa orang kita perkenalkan, betul nggak? Yang harus dikenal adalah Kristusnya, tapi akhirnya tidak dikenali, karena kemudian tersamar, terkecoh, atau kata orang muda sekarang ini adalah salah fokus, atau apa? Galfok, ya, gagal fokus. Ya, saudara jangan membuat orang di sekitar kita gagal fokus. Fokusnya adalah kepada Kristus. Nah, kadang-kadang kita yang membuat orang jadi gagal fokus. Kenapa? Karena kisah kita akhirnya tidak menghantar orang kepada Kristus, tapi menghantar orang kepada cerita lainnya, bahkan kadang-kadang tentang kita sendiri. Oleh sebab itu, saudara sekalian, karya keselamatan oleh Kristus yang kita peroleh harusnya menjadi alasan utama dari perubahan hidup kita, dari kisah iman kita, dari perbuatan baik kita. Kalau dikatakan, mari melalui hidup kita orang bisa mengenal Kristus, maka yang harusnya diperlihatkan adalah apa? Bagaimana perubahan itu terjadi karena Kristus.
Ya, bukan karena disiplin kita, bukan karena hal-hal yang lainnya. Demikian juga kisah iman kita dan perbuatan baik kita. Saudara, saya suka apa yang dilakukan oleh Steve Bennett di dalam risetnya. Dia berkata begini, dalam daftar 22 topik yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi seorang Kristen, gaya hidup seorang Kristen menempati urutan pertama untuk pria dan ke-9 untuk wanita. Maksudnya apa sih? Bagi para pria, dia tertarik terhadap Kristus, Injil Tuhan. Melalui apa? Ketika dia melihat teman-temannya mengalami perubahan hidup. Nah, kalau bagi wanita itu urutan yang ke-9 katanya. Tapi tetap termasuk alasan yang tertinggi. Melihat bagaimana di dalam hidup orang Kristen, ternyata mereka memiliki perubahan hidup, kehidupan yang diubah oleh Tuhan. Maka mereka kemudian tertarik untuk mengenal Kristus. Ini menantang kita untuk berupaya dengan bantuan Tuhan untuk hidup sedemikian rupa sehingga orang akan melihat perbedaan. Seorang pria berusia 20-an menulis, dengan menjadi teman saya dan menjalani kehidupan seorang Kristen, hidupnya adalah Alkitab yang dapat dibaca. Jadi kesaksiannya begitu ya, jadi dia melihat kehidupan Kristus nyata di dalam seseorang. Saudara, come and see itu bicara dalam konteks hari ini. Mari dan lihatlah apa yang Tuhan Yesus perbuat di dalam hidup saya. Melalui apa? Melalui kesaksian kita, melalui apa? Perbuatan baik kita. Saudara, hidup kita adalah cara Tuhan berbicara kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara, terkait dengan hal itu, malam hari ini tadi saya katakan bahwa kita akan belajar hal yang praktis ya. Saudara, mari kita studi kasus ya, studi kasus. Mari kita lihat ya, menurut saudara, siapa yang menjadi fokus utama untuk dikenal di dalam kesaksian, 3 kesaksian berikut ini? Ya, kesaksian A, saya bacakan deh ya. Seseorang berkata begini, siapa sih yang tidak takut sakit, apalagi sakit kritis yang dapat menyebabkan kematian? Tahun lalu saya mengalami keadaan kritis karena COVID, hampir tidak ada harapan. Waktu itu saya takut mati. Tapi akhirnya saya ingat bahwa kematian bukanlah hal yang menakutkan, karena di balik kematian, Tuhan Yesus sudah menyediakan hidup kekal di surga. Hal itu menenangkan saya melewati saat kritis. Bahkan puji Tuhan, akhirnya saya sembuh. Sejak itu saya belajar bahwa hidup memang penting. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, apa yang ada di balik kematian bukan lagi hal yang perlu kita takuti. Amin, saudara? Amin. Ini kesaksian ya, kesaksian. Mungkin kisahnya adalah tentang seorang yang sedang berbicara kepada temannya yang sedang sakit sebagai kesaksian. Mari kita bandingkan dengan kesaksian B ini. Ya. Nah, kita perhatikan dari kesaksian yang pertama ini, kira-kira fokusnya siapa? Jangan dijawab dulu. Ya. Fokusnya tentang apa? Ya. Dan bagaimana kemudian kita sekarang bandingkan dengan kesaksian berikut ini, kesaksian B. Ya. Seorang yang bernama B berkata begini. Saudara, ini semua adalah rekaan ya, jadi tidak merupakan kesaksian nyata dari seseorang. Jadi kalau saudara ternyata mengalami kesaksian yang seperti ini, jangan merasa tersinggung, ini rekaan saya saja. Ya. Tahun lalu papa saya hampir meninggal karena COVID varian Delta. Wah, cari rumah sakit susah banget. Semua penuh dengan pasien, artinya semua kamar. Puji Tuhan, saya punya kenalan pejabat penting. Jadi dengan mudah bisa dapat kamar, malah dapat yang VIP lagi. Ada kata puji Tuhannya, saudara? Ada? Ada, haleluya. Gitu kan? Waktu itu obat antivirus juga habis stoknya di seluruh Indonesia. Puji Tuhan. Nah, sekali lagi puji Tuhan ya. Saya punya akses orang kedutaan yang bisa datangkan obat remdesivir yang juga dipakai oleh Presiden Donald Trump. Hebat kan? Obatnya obat yang bagus sekali, saudara. Puji Tuhan. Akhirnya Papa bisa sembuh. Maka ayo percaya Tuhan. Ayo ke gereja. Wah, ini bahkan bukan hanya kesaksian, juga mengajak orang ke gereja. Ya, udah ya, dapat ya? Kira-kira fokusnya apa dan sebagainya, ya. Nah, saudara, mari kita pelajari sekarang. Apa beda kesaksian A sama B? Silakan, malam hari ini renungannya sekaligus boleh diskusi, ya. Jarang-jarang saudara boleh diskusi di gereja, sekarang boleh diskusi. Kira-kira bedanya apa kesaksian A sama kesaksian B? Hah? Siapa yang menjadi fokus dari kesaksian A dan siapa yang menjadi fokus kesaksian B? Kesaksian A fokusnya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, betul ya? Kepada Tuhan Yesus. Kalau kesaksian B fokusnya kepada siapa?
Kepada siapa, Vi? Manusia. Manusia itu maksudnya siapa? Sayanya. Wah, saya punya kenalan pejabat. Betul ya? Lalu pejabatnya juga jadi menonjol. Saya punya kenalan orang kedutaan. Saya nih. Betul ya? Me, ini orang yang suka mie. Tapi bukan mie yang di Meruya. Ini suka mie artinya mie, saya artinya. Ya. Lalu kemudian apa berikutnya? Puji Tuhan, akhirnya Papa sembuh. Ada puji Tuhannya kok, ya. Tapi semua cerita ini, it's about me, tentang saya. Bukan tentang apa yang Tuhan perbuat. Betul ya? Saudara kayaknya berupa kesaksian, tapi kalau tidak sadar, fokusnya beralih. Bukan kepada apa yang Tuhan perbuat, tapi kepada siapa saya. Saya pun hati-hati ketika berkhotbah, ya. Kalau kadang-kadang kan khotbah pakai selipan ilustrasi pengalaman pribadi. Kalau semuanya itu akhirnya membawa orang lebih mengenal saya, melihat kehebatan saya, maka saya telah membuat distraction. Kesaksian hidup kita, kalau itu kemudian mengarahkan orang bukan kepada Kristus, maka itu distraction. Come and see itu adalah mengajak orang untuk melihat Kristus, tidak gagal fokus. Ya. Nah, kira-kira kalau orang seperti ini, mendengarkan kesaksian seperti ini, seperti yang B ini, bisa mengenal Kristus, percaya kepada Tuhan, ya jadi kepingin mengenal siapa? Kepingin mengenal pejabat yang kita kenal, betul nggak? Kepingin kenal sama orang kedutaan itu. Wah, pas kebetulan papa saya juga sakit, tolong dong kenalin, betul nggak? So sekalian, kesaksian kita, kehidupan kita harusnya membawa orang kepada Kristus. Fokus kepada berita itu harus fokus kepada tentang Kristus. Mari kita masuk satu lagi kesaksian C. Nah, kesaksian C ini untuk menguji kepekaan kita tentang yang namanya fokus. Tahun lalu, papa saya hampir meninggal karena COVID varian Delta. Wah, sama nih ceritanya ya. Wah, cari rumah sakit susah banget, semua penuh pasien. Lalu saya berdoa berpuasa. Bagus ya? Doanya. Lalu saya tanya papa, apakah papa mau percaya Tuhan Yesus? Dalam keadaan kritis tersebut, papa mau percaya Tuhan Yesus. Puji Tuhan, akhirnya papa sembuh. Maka sekarang, ya, ayo percayalah kepada Tuhan Yesus supaya kamu sembuh. Ini kesaksian yang kadang kita dengar, betul ya? Atau jangan-jangan kita juga pernah melakukan kesaksian seperti ini. Ya, mari kita kembali menganalisa kesaksian ini. Ya, apa beda kesaksian A sama kesaksian C? Apa yang menjadi fokus dari kesaksian A? Dalam kesaksian A, ya, tadi dikatakan, saya juga mau mati, mengalami keadaan kritis. Saya menghadapi nyaris mati. Tapi saya mengingat Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya. Di balik kematian saya tidak perlu takut, ada hidup kekal. Kalau di yang kedua, percaya Tuhan Yesus pasti sembuh. Gitu ya. Kira-kira apa yang menjadi fokus dari kesaksian A? Keselamatan yang Tuhan berikan, betul ya? Kalau kesaksian B apa? Tentang kesembuhan Tuhan yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus sanggup nggak sih menyembuhkan orang sakit? Halo? Sanggup nggak? Sanggup. Tapi ada nggak sih orang yang didoakan sama Tuhan nggak disembuhkan? Ada. Kalau sampai orang yang mendengarkan kesaksian C ini lalu percaya Tuhan Yesus, lalu kemudian ternyata dia nggak sembuh, ya, maka kira-kira dia jadi percaya sungguh nggak sama Tuhan Yesus? Enggak. Kenapa? Karena berita yang disampaikan bukan yang utama, betul nggak? Sehingga kemudian akhirnya bukan membawa orang kepada Kristus. Gagal fokus. Fokus dari karya Kristus adalah keselamatan, ya, dan orang tersebut akhirnya malah tidak dapat mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menyembuhkan. Saudara, ini yang tadi dikatakan come and see. See siapa? See Jesus. Melihat kepada Kristus. Apa yang Kristus lakukan. Saudara, biarlah hidup kita adalah hidup yang membawa orang untuk kemudian melalui kisah iman kita. Melalui bagaimana kita hidup. Perubahan-perubahan yang terjadi. Alasan utamanya adalah satu. Karena Kristus yang telah menyelamatkan saya, mengubah pengharapan saya, mengubah hidup saya, membuat saya bisa beriman teguh, bahkan kalaupun melewati kesulitan, kalaupun sakit tidak sembuh.
Tetapi saya tahu bahwa jiwa saya diselamatkan. Sekalian, inilah yang dapat kita lakukan ketika kita bicara come and see di dalam konteks hari ini. Mari sekalian kita memikirkan hal itu di dalam pelayanan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui hidup kita, melalui tindakan baik kita, melalui kesaksian kita, biarlah seorang semakin jelas melihat Kristus dan apa yang dia perbuat. Sebenarnya yang kedua adalah come and see, berikutnya adalah go and make. Ya. Setelah di dalam firman Tuhan, mari saya bacakan Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata pergilah, itu kalau dalam bahasa Inggris terjemahan Alkitabnya di NIV dikatakan go, ya, and make, ya. Pergilah dan jadikanlah. So sekalian, perintah Tuhan bukan hanya kita memberitakan Injil, tetapi kemudian dikatakan pergilah dan juga jadikanlah orang menjadi murid Kristus. Menjadi siapakah? Maka dikatakan jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Bukan jadi murid kita. Kadang-kadang tanpa hati-hati sekalian, ya. Banyak orang Kristen yang kemudian suka memberitakan Injil lalu mengklaim ini murid saya. Ini saya bimbing, ini saya bina dan sebagainya. Sehingga akhirnya apa? Menciptakan ketergantungan rohani dalam orang bergantung secara rohani kepada kita. Orang kemudian tidak dapat betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, kita ini sebetulnya peran kita di dalam hal ini adalah menjadi teman seperjalanan. Ya. Menjadikan orang murid Kristus itu artinya apa? Kita pun juga murid Tuhan, betul nggak? Ketika para murid mendengarkan Matius 28, maka mereka pun statusnya sebagai apa? Murid, betul nggak? Kepada para murid, Tuhan Yesus berkata, pergilah jadikanlah segala bangsa murid. Muridnya siapa? Murid Tuhan. Berarti sama dengan para murid yang lainnya? Iya, sama. Kadang-kadang kita berkata begini, aduh, saya ini belum jadi pendeta, saya belum sekolah teologi ya, bagaimana saya memuridkan orang? Saudara, memuridkan orang itu adalah pekerjaan Roh Kudus, menggunakan manusia sebagai alat Tuhan untuk membimbing orang. Sementara kita masih murid, kita ini dipercayakan untuk membimbing orang menjadi murid Tuhan. Oleh sebab itu, peran kita adalah sebenarnya teman seperjalanan. Jadilah teman seperjalanan bagi orang yang baru mengenal dan percaya Kristus, agar mereka dapat belajar menjadi murid Kristus di tengah dunia. Jadi, saudara sekalian, kita itu teman perjalanan untuk mengajak orang-orang yang baru mengenal Tuhan, untuk ayo belajar menjadi murid Tuhan. Saya pun ikut berjalan, saya pun ikut belajar di dalam perjalanan itu. Saya tidak expert. Seringkali kita mengabaikan panggilan untuk menjadi teman seperjalanan bagi para murid Tuhan. Saudara, gambar terakhir ini, slide terakhir ini, dari dua gambar ini, menurut saudara, peran kita di dalam menjalankan Matius 28, yaitu pergi dan menjadikan orang murid Tuhan, kira-kira yang cocok adalah gambar yang mana? Gambar yang Pak Pendeta pakai dasi, ngajarin baca Alkitab, ngajarin Alkitab, ataukah gambar yang di atas? Dua sahabat yang sedang megang peta sambil mencari jalan. Yang mana kira-kira gambarannya? Kadang kita berpikir gambarnya itu yang kanan itulah harusnya kita. Kenapa? Ngajarin orang jadi murid Tuhan. Makanya kita merasa bahwa saya belum layak mengajar. Saya belum layak membimbing. Akibatnya kita tidak pernah membimbing orang mengenal Tuhan, lalu membimbing orang menjadi murid Tuhan. Tapi saudara, peran kita sebetulnya adalah teman seperjalanan. Kita ini sama-sama seperti orang yang melakukan journey, perjalanan, sama-sama baca peta, untuk tahu bagaimana cara menuju ke suatu tempat bersama-sama. Orang Kristen yang sudah 10 tahun bisa gagal nggak? Bisa gagal. Yang sudah 20 tahun bisa gagal nggak? Bisa gagal, ya kan? Sama-sama berjalan. Tidak ada yang lebih pinter, sama-sama murid Tuhan. Amin. Murid
berjalan-jalan bersama dengan murid yang baru, melewati semuanya itu. Saudara, minggu lalu saya sedih karena seorang sahabat saya WA saya sambil menunjukkan sebuah foto. Sahabat saya ini orang bule, ya, dia lagi ada di satu tempat, lalu dia bertemu dengan seorang yang pernah kami beritakan Injil bersama di sebuah tempat. Saya nggak bisa sebutkan tempatnya, ya, karena ini tempat sensitif. Orang tersebut adalah karena adat satu suku ini, ya, sangat sulit untuk terima Tuhan. Ya. Tapi dengan cara Tuhan yang ajaib, satu orang pria ini pada waktu kurang lebih 10 tahun yang lalu menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadinya. Nah, waktu itu kemudian mereka kontak saya, Petrus terbang ke tempat kami untuk bantuin orang ini bisa betul-betul dibimbing terima Tuhan. Karena mereka memberitakan Injil dengan bahasa Inggris dan orang ini terbata-bata juga, tidak lancar dalam bahasa Inggrisnya. Sehingga saya datang untuk memberitakan Injil dalam bahasa Indonesia, dan hari itu kami berdoa, orang ini menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadinya. Kami senang, ya. Lalu kemudian saya kembali ke Jakarta, lalu teman-teman ini kembali ke negara asalnya. Dan kami terus kontak, kami mendoakan orang ini. Tapi lama kami kehilangan kontak dengan pria ini. Dan pada waktu minggu lalu, teman saya, sahabat saya datang ke sana, lalu melaporkan ke saya, Petrus sedih. Kenapa? Kebetulan karena pria ini ketika terima Tuhan, lalu kemudian namanya diubah menjadi Petrus juga namanya. Karena supaya gampang diingat, ya, karena saya yang bimbing gitu ya untuk terima Tuhan. Jadi diberikan nama Petrus. Jadi teman saya mengatakan, Petrus yang 10 tahun lalu menerima Tuhan itu, sekarang tidak lagi berjalan sebagai orang Kristen. Bahkan dia menceraikan istrinya, dia menikah kembali, dan sekarang tidak mau ke gereja. Saudara, saya cukup terpukul mendengar hal itu, karena waktu itu kami sungguh-sungguh membimbing, tapi masalahnya adalah karena dia jauh dari Jakarta, jauh dari teman-teman di Amerika, lalu kami titipkan kepada orang-orang Kristen di sana, tidak ada yang bisa mendampingi. Sehingga dia hidupnya masih ada di dalam lingkungan tersebut, dia kemudian juga tidak mengenal bagaimana cara hidup sebagai murid Tuhan, sehingga akhirnya dia imannya goyah. Nah, hari ini kami sedang mendoakan supaya Tuhan kalau boleh berikan kesempatan dia boleh berpaling kepada Kristus dan juga kemudian menjalani hidup. Lihat pentingnya, memberitakan Injil satu hal, tapi kemudian membimbing orang menjadi teman seperjalanan supaya orang tetap menjadi murid Kristus. Itu juga adalah panggilan yang melekat dengan pemberitaan Injil. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika kita sudah diberikan kesempatan untuk memberitakan Injil, kita beritakan Injil. Tapi mungkin ada beberapa di antara saudara yang belum mendapatkan kesempatan itu, tapi kesempatannya adalah dititipkan orang-orang yang baru mengenal Tuhan, termasuk di gereja kita. Ya, di gereja kita ada beberapa orang yang baru mengenal Kristus, ada orang-orang yang baru datang dan sebagainya. So, ini kesempatan kita untuk menjadi teman seperjalanan, supaya mereka pun boleh menjadi murid Kristus yang tahu bagaimana hidup, menjalankan firman Tuhan, dan imannya semakin teguh. Ada satu penelitian yang dilakukan oleh Dave Bennett dikatakan begini, 92% orang-orang yang menerima Injil, menerima Kristus itu, memiliki hubungan dengan seorang Kristen sebelum menjadi seorang Kristen sendiri. 86% memiliki setidaknya satu hubungan dengan seorang Kristen yang signifikan bagi mereka menjadi seorang Kristen. Lebih dari setengahnya memiliki seorang teman yang memainkan peran penting dalam menjadi seorang Kristen. Studi ini mendukung konsep bahwa kebanyakan orang dewasa yang beriman kepada Kristus dibantu oleh hubungan dengan seorang Kristen yang mereka kenal dan percayai. Amin. Saudara, ini penelitian yang baik sekali, dan saudara dipanggil untuk menjadi teman seperjalanan bagi orang-orang yang baru mengenal Kristus, dibimbing dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Jangan lupa hari Minggu terakhir dari bulan ini, kita masih ada satu KKR lagi. Kemarin ada KKR, ya, dengan pembicara Pendeta Hasan Sutanto. Maka di akhir bulan, yaitu tanggal 30, ada KKR yang disampaikan oleh hambanya, ya, seorang pendeta dari Korea. Kiranya saudara pakai kesempatan ini untuk bawa orang kepada Kristus,
dan menjadi rekan seperjalanan bagi orang yang telah menerima Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan untuk bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan. Tuhan, sudah berkali-kali kami mendengar firman Tuhan dari bagian ayat ini. Tapi mungkin kami belum bergerak untuk mengajak orang mengenal Kristus. Bahkan hidup kami, kesaksian hidup kami, malah kadang-kadang menjadi distract, menjadi pengganggu orang untuk melihat fokus kepada Kristus. Mungkin dalam hidup kami lebih menonjolkan diri kami. Dalam hidup kami, bahkan dalam kesaksian kami tidak membawa orang untuk fokus kepada Kristus Sang Juru Selamat. Sehingga akhirnya mereka hanya melihat kesaksian hidup kami, tindakan iman kami, tindakan kasih kami sebagai bagian yang biasa. Tuhan, mulai hari ini ajarkan kami untuk membawa orang fokus kepada Kristus, dan juga Tuhan jadikan kami ya Tuhan rekan seperjalanan untuk memuridkan orang-orang yang baru mengenal Kristus, boleh menjadi murid Kristus yang mentaati firman Tuhan, yang terus berjalan di jalan Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan, kami mengingat nama-nama pada malam hari ini, orang-orang yang kami kenal yang belum menerima Tuhan, berkatilah mereka supaya boleh kami bawa kepada Kristus, dan khususnya kami berdoa untuk KKR di akhir bulan ini, berkati ya Tuhan, supaya menjadi cara Tuhan melawat, dan Tuhan berkati supaya kami, orang-orang yang kami doakan, kami undang boleh datang untuk boleh mengenal Kristus di dalam kebaktian KKR yang akan diselenggarakan. Dengarkan doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita